Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Salam sehat dan berkah dalam. Sebelum perayaan Ekaristi Jumat pertama pada sore hari ini dimulai, marilah kita bersama-sama mendaraskan doa memohon perlindungan dari wabah virus corona. Mari kita hening, kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, Pencipta alam semesta yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami, Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan, para dokter dan petugas kesehatan. Urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mukjizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang Maha Mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah dan bentengilah kami. Materaikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanku, sungguh dahsyat kuasa-Nya. Aku ditebus dengan darah kudus-Nya. Patut aku lambungkan mazmur dan syukur, karena kasih Tuhanku tetap abadi. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terperi. Yesus Tuhanku, penebus penolongku, ajaklah Tuhan juru selamatku.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ibu dan Bapak, saudaraku, saudariku yang terkasih, hari ini adalah Jumat pertama dalam bulan November, di mana kita sebagai warga gereja Katolik memiliki tradisi berdevosi kepada hati kudus Yesus. Hati yang penuh belas kasih, hati yang selalu mengasihi semua orang. Maka saya mengajak semua umat untuk memohon rahmat agar hidup kita menjadi hidup yang berbelas kasih dan juga hidup yang senantiasa cerdik sebagai umat beriman. Dan hari ini kita juga berdoa, bersyukur bersama Jason Purnomo yang bersyukur atas terkabulnya doa novena Santo Yudas Tadius dan doa Rosario. Juga bersyukur bersama Ibu Monika Wijayanti yang hari ini genap berusia 77 tahun. Semoga berkat dan anugerah Tuhan selama ini sungguh memberikan kekuatan untuk hidup selanjutnya, serta mohon rahmat kesehatan, perlindungan dan kelancaran dalam berusaha. Juga kita memohon ketentraman dan kehidupan abadi bagi Bapak Zakarias Citrosweryo, Ibu Elizabeth Citrosweryo, dan Bapak Ibu Sindu Harjo dari keluarga Bapak Ibu A.L. Siswanto. Juga berdoa bersama Bapak Yosep Harnoyo yang ingin berdoa bagi Ibu Monika Gogiokswan yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Semoga Allah mengampuni segala dosanya serta jiwanya mendapatkan kebahagiaan kekal bersama Bapa di surga. Juga kita berdoa bagi Mas Rubet, anggota DPP seksi perlengkapan, tim kerja perlengkapan yang tadi pagi dipanggil Tuhan. Juga kita berdoa bagi ayah mertua dari Dr. Dian yang kemarin dipanggil Tuhan. Kita bawa pribadi-pribadi yang telah wafat, kita persembahkan kepada kerahiman hati Tuhan yang berbelas kasih. Kita hening, kita memohon rahmat-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa kami sumber kebahagiaan, berkenanlah menciptakan lagi kami berkat sabdamu untuk menjadi manusia baru yang mengimani sabda putramu Adam baru. Dialah harapan kami untuk hari kemudian, Tuhan dan pengantar kami yang bersatu bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, dan kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju ke perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacita dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya. 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 Sempurnalah cinta kasih Allah dalam hati orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada para murid, ada seorang kaya yang punya seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya memanggil bendaharanya dan berkata, apa yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hati, apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat,
supaya bila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawabnya, 100 pikul gandum. Kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita semua mengenal atau pernah membaca kisah Abu Nawas. Abu Nawas itu adalah tokoh yang selalu cerdik. Ditantang seperti apapun, dia selalu mampu menemukan jalan keluar. Saya ingat sebuah cerita bahwa raja itu mengenal Abu Nawas sebagai orang yang cerdik. Maka dipanggilnyalah Abu Nawas ke kerajaan, dan sang raja mengatakan seperti ini, "Buatlah celana panjang, tetapi ketika aku memakai tidak perlu mengangkat kaki. Kalau kamu berhasil membuat celana panjang itu, kamu saya beri hadiah. Tetapi kalau kamu tidak berhasil, maka kamu akan dibunuh." Abu Nawas berpikir keras, dan dari berpikir itulah dia menemukan cara. Di dalam keadaan kejepit oleh situasi yang tidak enak, dia lalu berpikir dan menemukan solusi ini. Dia membuat celana panjang yang kanan kirinya diberi benik dari atas sampai ke bawah, sehingga ketika lalu raja itu memakai tanpa harus mengangkat kaki, tinggal dibenikkan kancingnya, dan jadilah celana panjang yang sang raja ketika memakai tidak perlu mengangkat kaki. Ini kecerdikan. Dan hari ini Yesus memuji kecerdikan seorang bendahara. Bendahara ini terhimpit oleh situasi dia akan hidup sengsara. Karena dipecat dari jabatan, tidak mendapatkan gaji, maka dia berpikir keras bagaimana ia tidak sengsara. Maka dia mendatangi orang-orang yang berhutang kepada tuannya, lalu ia membuat surat utang baru dan jumlahnya lebih kecil. Dia melakukan kebaikan supaya kelak kalau dia memang sungguh-sungguh dipecat, lalu ada orang yang menampung, lalu dia tidak jadi hidup sengsara. Inilah kecerdikan. Menghindar dari kesengsaraan dengan berpikir keras. Kita sekarang dituntut juga. Kita sebagai pribadi pasti memiliki persoalan.
memiliki masalah. Dan Tuhan meminta supaya kita berani menghadapi persoalan dan masalah itu. Jangan lari, jangan menghindar, tetapi hadapi masalah itu dengan cerdik. Maka dalam kondisi pandemi corona seperti ini masalah semua orang. Kalau orang hanya takut berdiam di rumah, ke gereja pun takut, maka disitulah kita tidak cerdik. Ini persoalan dan mesti kita hadapi. Kecerdikannya bagaimana? Melakukan protokol kesehatan sebaik mungkin. Ini kecerdikan. Bagaimana virus itu tetap ada, tetapi kita berani menghidupi dan menghadapi. Gereja kita sudah menyiapkan banyak hal untuk itu. Ada tempat mencuci tangan, ada sabunnya, ada petugas termogan, juga kita diharapkan memakai masker, mengambil jarak dengan teman-teman. Rasaku itulah cara-cara kita untuk menghadapi situasi yang tidak enak itu. Inilah kecerdikan. Kalau lalu kita takut, ya lalu kita salah. Sembrono pun salah. Sembrono itu akhirnya datang berkerumun tanpa harus melaksanakan protokol kesehatan, itu sembrono. Kalau sembrono saya mengatakan ya mati. Tetapi kalau kita cerdik, melipir, tidak terkena, baru kita lalu dikatakan inilah kecerdikan. Dan Tuhan mengajak kita semua untuk mengangkat kecerdikan itu lebih jauh. Bagaimana supaya hidup kekal kita tidak hidup kekal dalam kesengsaraan. Bagaimana supaya kita menikmati kebahagiaan kekal setelah kematian kita. Bukan neraka yang kita alami, tetapi surga yang kita alami. Disitulah kecerdikan kita. Ditantang sungguh. Bagaimana supaya hidup kekalku nanti sungguh hidup kekal yang membahagiakan. Bersama para kudus menikmati perjamuan surgawi. Ya satu-satunya cara ya menghindar dari dosa. Berkelit dari dosa. Tidak terkena dosa. Rasaku itu kecerdasan kita, kecerdikan kita. Lalu bagaimana supaya kita tidak terkena dosa? Tuhan memberikan perintah. 10 perintah Allah dan perintah yang utama dan pertama. Rasaku hal-hal itulah yang patut kita hidupi sebagai cara hidup kita menjadi umat beriman yang cerdik. Sehingga kelak ketika kita beralih dari dunia ini, kita boleh menikmati kebahagiaan surgawi. Mari kita sama-sama berjuang dengan kecerdikan kita. Menghindar dari dosa agar dosa itu tidak mengena kepada kita. Jadilah pribadi cerdik sebagai orang-orang beriman. Dimuliakan nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan ekaristi kita dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah jerih pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bersihkanlah aku dari segala Berdoalah saudaraku, saudariku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ini diterima dengan keselamatan kita serta selamat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kerukunan dan kedamaian, perkenankanlah kami menerima roh putra-Mu yang telah Kau utus mendatangi kami untuk melimpahkan anugerah-anugerah-Mu. Semoga Ia menciptakan kerukunan, kedamaian dan cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita bersatu hati dalam doa syukur agung yang kedua. Seraya kita ingin berdoa bagi Mas Robertus dan ayah mertua dari Dr. Dian, juga Ibu Monica Gogyokswan yang dipanggil 7 hari yang lalu, juga Bapak Sakarias Citrosweryo, Ibu Elizabeth Citrosweryo, Bapak Ibu Sinduharjo, pribadi-pribadi yang telah berpulang ke rahmat Allah. Dan juga bersyukur bersama Ibu Monica Wijayanti yang berulang tahun ke-77 dan Jason Purnomo yang mendapatkan pengalaman iman terkabulnya doa-doa permohonan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dengan pengantaran putra-Mu terkasih, Engkau bukan saja menciptakan manusia, melainkan juga rela menebusnya dengan penuh kasih sayang. Maka sungguh wajarlah segala ciptaan mengabdi Engkau. Sungguh layaklah seluruh umat yang telah Engkau tebus memuji Dikau, dan semua orang kudus menghormati Engkau. Maka kami pun meluhurkan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan
untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef suaminya yang kudus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudaraku, saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah penyelamat kita. Maka berbahagialah kita semua yang diundang masuk ke perjamuan Tuhan. Ya Ya Tuhan, tidak saya tidak pantas pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darahnya mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Bersatu semua
Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa sumber cahaya hidup, kami bersyukur Engkau telah merobek surat kesaksian melawan kami dan memperkenankan kami ikut serta menerima tebusan. Kami mohon, semoga kami hidup sebagai putra dan putri cahaya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan sembah bakti kepada sakramen Maha Kudus. Persiapkan buku kuning halaman 30 nomor 1. Allah yang bersama Dikau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah. Ku memandang Engkau, hamba lainnya. Pandang rasa tidaklah menang. Ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah, sungguh tak bertara kebenarannya. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang terlukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadamu dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Hari ini adalah hari ke-6 dalam bulan November, bulan arwah. Mari kita persembahkan pribadi-pribadi yang telah wafat dan mendahului kita kepada hati kudus Yesus yang berbelas kasih kepada semua makhluk.
Yesus yang penuh kasih, Engkau begitu mengasihi dunia ini, tetapi betapa kami sering mengabaikan kasih-Mu itu. Maka kami akan melakukan silih atas segala kelalaian dalam hidup kami yang amat melukai hati-Mu. Hati Yesus yang Maha Kudus, janganlah memperhitungkan dosa kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami akan melakukan silih bagi mereka yang tegar hati dalam ketidakpercayaan, bagi mereka yang meninggalkan terang, dan bagi yang tersesat seperti domba yang tanpa gembala, dan juga bagi mereka yang mengingkari janji baptisnya dan yang menghindari kepentingan perintah-Mu. Kami ingin melakukan silih atas segala dosa masyarakat kami, atas kecurangan umat-Mu, atas sikap tidak peduli kami, atas sikap melawan gereja-Mu, atas sikap tidak hormat dan penghinaan terhadap kasih-Mu dalam sakramen Maha Kudus, dan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-Mu. Itulah dosa-dosa yang menyebabkan Engkau wafat, tetapi kami ini ikut ambil bagian dalam penebusan-Mu dengan membawa ke altar kurban hidup yang Kau laksanakan di salib. Kami juga ingin ikut serta dalam penderitaan Santa Perawan Maria, para kudus dan seluruh gereja-Mu. Karena rahmat-Mu, kami ingin melakukan silih atas dosa-dosa kami dan juga atas dosa-dosa orang lain. Kami akan melakukan silih dengan menjadi orang yang teguh iman, dengan penuh hidup suci, dan dengan setia kepada-Mu. Kami juga berjanji untuk melakukan yang terbaik, agar orang-orang tidak menghina Engkau, dan agar orang-orang mengikuti Engkau. Yesus Tuhan, terimalah ungkapan cinta kasih kami ini, bersama dengan doa-doa Santa Perawan Maria, yang berdiri dekat salib-Mu, yang menjadi teladan dalam berbuat silih. Jagailah kami agar tetap setia sampai akhir hidup kami. Bimbinglah kami agar setia padamu, dan tuntunlah kami agar dapat masuk ke tanah terjanji di surga, tempat Engkau bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dalam doa sore hari ini ya Bapa, kami membawa orang tua kami, kakek dan nenek kami, opa dan oma kami, orang tua kami, saudara-saudari kami yang telah berpulang. Hati-Mu yang Maha Kudus selalu terbuka untuk kehadiran mereka semua. Maka kami persembahkan pribadi-pribadi yang kami kasihi itu, yang sekarang sudah wafat, meninggalkan dunia ini, kembali kepada-Mu. Semoga mereka semua mendapatkan kerahiman-Mu, sehingga mereka hidup dalam sukacita surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tantum ergo sacramentum venerem urgemui et antiquum documentum novus erat ritui precepti de supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor
Jesuscuque, sit et benedictio, procedenti abutuque, composit laudatio. Engkau telah memberi roti surgawi Yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat dari sakramen Maha Kudus. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah haranya yang maha indah, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus penolong kita, terpujilah Roh Kudus penghibur kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci,
Terpujilah nama Maria perawan dan Bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dan para malaikatnya dan segala orang kudus. Bapak dan Ibu yang terkasih, besok pagi jam 5:30 ada misa harian dan kita ingin berdoa untuk para imam yang bekerja demi Gereja Katolik. Jam 5:30 pagi. Perayaan Ekaristi dan penyembahan kepada Sakramen Maha Kudus sudah selesai. Mari kita pulang menjadi pribadi cerdik untuk menerima keselamatan kekal. Amin. Satu-satu